semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alfa Lovea Anane Paritjono. Biasa saya dipanggil Lovea. Nomor peserta saya D146. Hari ini saya merasa bersyukur dan sangat senang karena bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba VLS 3N khususnya dalam cabang mendongeng. Sedikit tentang diri saya berasal dari SMP Kristen Baptis, Bandung. Dan saya siswi kelas 8. Saya memiliki minat yang sangat dalam untuk bercerita. Saya juga gemar sekali bercerita karena saya ingin menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang-orang melalui dongeng. Cerita yang akan saya bawakan hari ini adalah cerita legenda yang berjudul Roro Jonggrang. Penasaran kan dengan kisahnya? Dan inilah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang bernama Prabu Baka. Prabu Baka sangat ditakuti oleh banyak orang karena memiliki wujud yang sangat besar dan suka memeras rakyatnya. Prabu Baka memiliki pati yang sangat setia bernama Pati Gupala. Pada suatu hari, Prabu Baka ingin memimpin penyerangan ke kerajaan Pengging karena dia ingin menguasai kerajaan makmur dan sumur itu. "Serbu, serbu!" ucap Prabu Baka. Putra mahkota kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso marah ketika mengetahui bahwa kerajaannya telah diserang oleh kerajaan Baka. Dia pun segera mengumpulkan pasukannya untuk kembali menyerang pasukan kerajaan Baka. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus menyerang kembali kerajaan itu sambil mengacungkan pedangnya. Akhirnya, Bandung Bondowoso dan Prabu Baka bertarung dengan sangat ganas. Hingga akhirnya Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan kerajaan Baka dan menewaskan Prabu Baka. Mengetahui Prabu Baka yang sudah tewas, pasukan Prabu Baka pun ketar-ketir. Dan Pati Gupala akhirnya memerintahkan pasukan-pasukannya untuk segera kembali ke kerajaan Baka. Namun, Bandung Bondowoso tidak menyerah. Dia mengejar pasukan itu. "Ayo kita kejar mereka, jangan menyerah!" ucap Bandung Bondowoso. Dan akhirnya pasukan Baka pun menyerah kalah. Dan Bandung Bondowoso bisa dengan leluasa masuk ke istana Baka. Saat ia sedang menyusuri istana, betapa terkejutnya ia ketika bertemu dengan seorang putri yang cantik sekali. Dan Bandung Bondowoso pun bertanya, "Wahai Tuan Putri, siapakah gerangan dirimu?" ucap Bandung Bondowoso. Lalu sang putri pun menjawab, "Aku Putri Prabu Baka. Dan aku Roro Jonggrang," ucap sang putri. Bandung Bondowoso jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Dia tidak bisa tidur memikirkan Roro Jonggrang. Dan akhirnya ia bermaksud mengutarakan isi hatinya kepada Roro Jonggrang. "Wahai Tuan Putri, maukah kau menikah denganku?" ucap Bandung Bondowoso. Mendengar pinangannya Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang merasa gelisah dan ketakutan karena dia tidak mau menikah dengan seseorang yang telah membunuh ayahnya. Akhirnya, ia pun mencari akal agar Bandung Bondowoso tidak bisa menikahinya. Lalu, Roro Jonggrang pun berkata, "Aku mau menikah denganmu. Namun,
kamu harus memenuhi syarat yang aku berikan. Ada 2 syarat. Syarat pertama, kamu harus membangun sumur yang dalam untukku. Syarat kedua, kamu harus membangun 1000 candi dalam semalam. Mendengar syarat sang putri, Bandung Bondowoso pun mengiyakannya. Dan akhirnya Bandung Bondowoso langsung melakukan syaratnya yang pertama, yaitu membangun sumur yang dalam. Ketika sudah selesai membangun sumur yang dalam, dia pun kembali ke istana. Dan Roro Jonggrang berencana untuk menggagalkan usahanya. Wahai Tuan Putri, apakah sumurnya sudah sesuai dengan keinginanmu? Lalu sang putri menjawab, bisakah kau masuk ke dalamnya untuk mengeceknya? Lalu Bandung Bondowoso pun mengiyakan permintaan sang putri. Dia pun masuk ke dalam sumur itu. Saat Bandung Bondowoso sedang masuk ke dalam sumur itu, Roro Jonggrang meminta Pati Gupala dan pasukannya untuk melemparkan batu ke dalam sumur itu. Namun, Bandung Bondowoso tetap lolos. Oleh karena kesaktiannya, dia dapat menjebol batu-batu itu dan keluar dari sumur itu. Dan dia tahu bahwa dia sedang ditipu oleh Roro Jonggrang. Dan dia pun marah kepada Roro Jonggrang. Apakah kau hendak menipuku, putri? Ucap Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang yang mengetahui dia masih hidup pun terkejut. Namun, dia berusaha meredakan amarah Bandung Bondowoso dengan senyumannya yang cantik dan jelita. Dan dia berkata, syarat yang pertama sudah kau selesaikan dan sudah berhasil. Sekarang tersisa syarat yang kedua, yaitu membangun 1000 candi dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso tahu dia tidak bisa membangun candi itu dalam waktu semalam dengan kekuatannya sendiri. Dan dia pun meminta bantuan kepada makhluk-makhluk halus untuk membantunya membangun candi-candi tersebut. Dan akhirnya Bandung Bondowoso pun berkata, baiklah putri, akan kupenuhi syarat yang terakhir. Dan akhirnya dia pun membangun candi-candi itu bersama pasukan makhluk halus. Baru saja tengah malam, candi-candi itu sudah mulai berdiri. Roro Jonggrang gelisah. Dia takut. Dan dia pun mencari ide dan akal untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso yang kedua kalinya. Akhirnya dia pun mendapat ide. Dia membangunkan seluruh perempuan yang ada di negerinya untuk membantunya memukul lesung atau menumbuk lesung. Mendengar tumbukan lesung, ayam-ayam jadi berkokok. Dan pasukan makhluk halus mengira bahwa hari sudah pagi. Dan akhirnya pasukan makhluk halus itu pun pergi meninggalkan candi-candi itu. Dan Bandung Bondowoso tahu bahwa dia telah ditipu kembali oleh sang putri. Lalu dia pun sangat marah. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi kali ini. Bahkan senyumnya Roro Jonggrang pun tidak bisa menenangkannya. Dan Bandung Bondowoso pun marah besar terhadap Roro Jonggrang. Kau telah menipuku lagi putri. Kali ini aku tidak akan memaafkanmu. Akhirnya Bandung Bondowoso pun mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu. Kukutuk kau menjadi batu untuk
satu arca dan satu candi yang tersisa. Akhirnya Roro Jonggrang pun dalam sekejap menjadi batu atau arca batu. Dan genaplah sudah 1000 candi yang dibuat oleh Bandung Bondowoso. Melihat Roro Jonggrang menjadi batu, Bandung Bondowoso menyesal dan menangisinya. Namun apa boleh buat, kutukannya tidak bisa lagi ditarik. Akhirnya, candi itu pun dinamakan Candi Sewu atau 1000 candi. Sekian cerita saya. Terima kasih.